Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah walladzina ma'ahu wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, jamaah Perti Kurma dan hadirin yang hadirat yang berbahagia. Kembali kita bertemu pada malam ini. Kita lanjutkan pembahasan kita di malam-malam Ramadan ini. Sembari kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahi kita rahmat dan karunia, melimpahi kita dengan taufik dan hidayah, sehingga hati kita selalu terbuka untuk menerima keimanan, menerima kebenaran, dan menerima ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Kita doakan kepada Allah, semoga para guru, para asatiz, para kiai yang mengisi ta'lim kita setiap malam di bulan Ramadan ini, Allah menambahkan keberkahan untuk ilmunya, Allah menambahkan ma'rifah bagi dirinya, Allah menambahkan kemuliaan kepada keluarga dan para sahabat serta sanak saudaranya. Dan kita bersama merupakan orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah dan maghfirah. Jamaah Perti Kurma yang berbahagia, pada malam ini kita akan membicarakan satu lagi dari bagian sifat-sifat yang dibenci dan sifat-sifat tercela yang terdapat di dalam Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Jamaah rahimakumullah, pada malam ini kita akan bercerita tentang sifat, sebuah sifat yang sifat itu apabila kita punyai akan membakar habis seluruh amal ibadah kebaikan kita, seperti api yang membakar kayu bakar yang sudah kering. Apa sifat itu? Sifat itu adalah sifat hasad atau dengki. Jamaah Perti yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita bertetangga, bersaudara dan bermasyarakat. Di tengah masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak berinteraksi dan bergaul dengan sanak, kerabat, saudara, tetangga dan handai tolan. Di dalam pergaulan itu ada sikap yang tidak boleh kita pakai, yang sangat tidak boleh kita pakai dalam kegiatan bermasyarakat itu, yaitu sikap hasad. Sikap hasad itu adalah tidak senang ketika saudara, kerabat, teman kita menerima nikmat dan menerima kebaikan. Ketika kita saudara kita menerima nikmat, menerima rezeki yang berlebih, maka di hati kita timbul rasa sakit. Dan hasad itu tidak hanya timbul rasa sakit di dalam hati, tapi ada keinginan untuk menyaingi, untuk mengungguli apa yang didapat oleh saudara-saudara kita itu. Iyyakum wal hasad. Jauhilah sifat hasad. Karena hasad itu, sifat hasad itu, penyakit hati yang bernama hasad itu akan menghabiskan, akan membakar seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Seperti api membakar kayu bakar yang kering. Jemaah Perti yang berbahagia, ada teman, seseorang atau siapapun di dalam bermasyarakat yang kita ketemui dan kita lihat, dengan saudara, dengan tetangga,
itu selalu komunikasinya tidak baik. Dengan tetangga di depan rumah tidak baik, lantaran ada urusan parkir yang tidak selesai. Tetangga menaruh mobil di depan rumah, itu menghalangi kita keluar masuk dari garasi untuk parkir. Dengan tetangga di sebelah kiri rumah, kita tidak baik. Karena tetangga yang di sebelah kiri rumah mempunyai hewan ternak yang senantiasa mampir ke tempat kita. Dengan tetangga di sebelah kanan tidak baik, karena kita memiliki rumah yang dindingnya berhimpitan, sehingga pembuangan air dari rumah tetangga dan rumah kita menjadi satu, sehingga itu menjadi biang masalah. Maka pada dasarnya, kalau di dalam hati kita terdapat sikap hasad, maka apapun yang terjadi, apakah itu yang berbentuk kebaikan, apakah itu yang berbentuk kejelekan, bahkan hal-hal yang sebenarnya memberikan manfaat buat kita, tapi ketika sifat hasad bercokol di dalam diri kita, maka kebaikan itu berubah menjadi bencana, berubah menjadi hal-hal yang dianggap tidak baik. Bahkan menurut kita, kebaikan itu justru berpotensi akan mencelakai dan membuat kita menjadi tidak baik. Jamaah parti yang berbahagia, sikap hasad ini dipunyai atau timbulnya itu dari rasa di dalam hati kita, di mana hati kita itu mempunyai penyakit. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambahkan penyakit itu. Penyakit inilah yang disebut dengan hasad. Apabila kita berhubungan, bersosialisasi, berkomunikasi dengan tetangga, sahabat, karib dan kerabat dengan komunikasi yang tidak lancar, kemudian Allah menambahkan penyakit yang ada di dalam hati kita, sehingga komunikasi itu makin lama makin memburuk, makin lama makin tidak baik, yang diakibatkan atau potensi itu timbul oleh sikap hasad yang ada di dalam diri kita. Ada beberapa kemungkinan, ada beberapa tanda orang-orang yang memiliki sikap hasad di dalam dirinya. Satu, orang yang senantiasa senang melihat orang lain mendapatkan musibah dan tidak senang kalau ada orang lain yang mendapatkan rezeki atau kesuksesan. Jemaah Perti Kurma yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita menemui orang-orang yang sehari-hari walaupun berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung, ketika bertemu dengan saudara, sahabat, handai tolan yang mempunyai kebaikan di dalam dirinya, yang mempunyai kelebihan rezeki di dalam dirinya, maka orang-orang atau tetangga yang berada di sekitarnya kemudian berpaham bahwa rezeki itu berkemungkinan didapat dari jalan yang tidak halal, dari jalan yang tidak benar. Maka muncul di dalam dirinya ada kecurigaan bahwa potensi keberhasilan itu didapat dengan cara yang tidak benar. Ini awal dari sikap munculnya sikap hasad. Yang kedua, orang yang mempunyai sikap hasad itu secara tanda atau secara ciri dapat ditandai bahwa ketika saudara-saudaranya melakukan kebaikan, yang muncul, yang timbul praduga dan asumsi di dalam dirinya bahwa kebaikan itu ada maksud dan tujuan yang terselubung dari apa yang dilakukan itu. Maka sikap hasad ini sebenarnya, jangankan menemukan orang lain yang melakukan sikap atau perbuatan buruk kepada dirinya, ketika orang lain melakukan perbuatan baik kepada dirinya pun, sikap hasad ini tetap mencurigai bahwa kebaikan itu ada motifnya, ada udang di balik batu. Yang ketiga, sikap hasad ini muncul sebenarnya dari hati atau prasangka yang timbul di dalam hati seorang
yang prasangka itu berakibat kemana-mana. Semua yang ada di sekitarnya dicurigai. Semua yang terjadi di sekitarnya, baik tetangga maupun keluarga, dianggap tidak benar. Dianggap dari asal muasal yang tidak benar. Maka kecurigaan inilah yang menimbulkan prasangka-prasangka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, prasangka ini sangat berbahaya, sifat yang sangat berbahaya di dalam Islam. Karena prasangka ini satu, akan mengikis amal kebaikan yang ada, yang pernah dilakukan oleh orang yang mempunyai prasangka buruk itu. Prasangka ini sama seperti orang-orang yang di dalam Al-Quran disebut dengan sifat muflis. Atadruna, apakah engkau tahu siapa itu muflis? Muflis itu adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan tumpukan amal kebaikan yang banyak. Tetapi ketika amal kebaikannya itu dihisap di sisi Allah dan dia dinyatakan bahwa amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, maka kemudian Allah memerintahkan dia untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi dalam pada itu, para tetangganya yang mempunyai, yang pernah dizalimi dengan sikap hasadnya ini, kemudian berkata, mengklaim kepada Allah bahwa seseorang tetangga yang melakukan, yang sudah engkau tetapkan masuk surga ini, dulu pernah melakukan kezaliman dengan sifat hasadnya. Maka kemudian akibat dari sifat hasad yang dia lakukan itu, amal kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi sebagai ganti dari keburukan yang pernah dia lakukan di dunia. Begitu seterusnya. Datang satu orang, datang dua orang, datang tiga orang, dan datang berikutnya. Akhirnya amal kebaikan yang dulu dia lakukan banyak sekali, kemudian habis tak tersisa, hanya untuk mengganti kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain dengan sifat hasadnya itu. Apakah selesai ketika sifat amal-amal kebajikannya itu habis? Ternyata tidak selesai sampai di situ. Karena orang-orang yang pernah dizalimi dengan sifat hasadnya masih banyak. Maka kemudian karena dia tidak mempunyai lagi sisa perbendaharaan al kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil dosa-dosa dari orang-orang yang pernah dia zalimi. Kemudian dosa itu dipindahkan kepada dia yang melakukan kezaliman. Maka akhirnya setelah hal itu terjadi, setelah hal itu berlangsung sedemikian lama, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sudah tak tersisa. Bahkan dosa-dosa orang-orang yang terzolimi dengan sifat hasadnya ini diberikan kepada dirinya. Sehingga di akhirat yang pada dasarnya dia ditakdirkan, dia dicap, dia ditunjuk oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sukses, orang yang banyak kebaikannya dan berhak masuk ke dalam surga. Tetapi kemudian Allah memerintahkan dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena saking banyaknya dosa dan keburukan yang pernah dilakukan kepada orang-orang lain. Nah jemaah rahimakumullah, sikap hasad ini, apalagi di kita yang berada di bulan suci Ramadan, bulan di mana amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Bulan di mana amal-amal keburukan yang pernah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu dibakar dan dihabiskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang baik ini, mari kita ingat-ingat kembali sifat dengki, sifat hasad yang ada di dalam diri kita. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah mengganti, menghilangkan, menghabiskan, membersihkan sikap hasad yang ada di dalam diri kita. Karena hasad ini, menurut Al-Ghazali dalam kitabnya, hasad itu akan menghancurkan, akan menghabiskan pahala dan kebaikan seperti api membakar kayu bakar yang sudah kering. Jamaah Parti Kurma yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini
Karena kita masih mempunyai beberapa waktu di malam-malam Ramadan. Mari kita doakan kepada Allah. Mari kita bermunajah kepada Allah. Agar Allah menurunkan sifat hikmah. Menurunkan sifat mulia di dalam diri kita. Dan menghilangkan sikap-sikap yang zalim. Sikap-sikap yang hasad di dalam diri kita. Agar kita dapat keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan suci bersih. Agar kita kembali kepada orang yang suci, bersih, keluar dari bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faizin. Agar Allah mencatat kita dari orang-orang yang kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Demikian yang dapat disampaikan pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya tarwih